You want to replace KFC? Why Malaysia data fried chicken? Really good. No. This is my receipt time. I waited for an hour. You better be good. Let's try that coleslaw first. It's like minced vegetable. Sweet. I don't enjoy this. But this looks sexy, man. Let's try. It's cold. Hello guys, welcome to Mr. Idea Motor. Untuk video kali ini adalah tentang satu Malaysia Cina terasa dasar fried chicken ejek nama Type C demi mempromosikan kedai dia untuk lawan KFC mah. Lala semua Cina marah tak nak boykot kedai makanan Islam tu. Sampailah ada TikToker Cina buat video parodi untuk menganjing dan siap bawa kabel Type C masuk kedai KFC beli ayam untuk sakitkan balik hati Melayu. Hayya! Lala satu Cina TikToker ni buat review makan ayam dasar fried chicken mendapat kepujian dan dapat selamatkan hubungan Cina dan Melayu. Jom kita saksikan video ni. Pada pihak Dalsa Fried Chicken ni, macam mana boleh hire pengendali media sosial dan berfikir rasis macam ni? Sepatutnya bila ada orang buat perbandingan harga produk engkau tu lagi mahal daripada KFC apa benda sekalipun, kau jawab elok-elok lah. Bagilah jawapan yang munasabah sikit. Kau cakap lah ayam kau tu mahal sikit sebab apa? Sebab ayam kau tak makan dedak, makan apa? Quinoa sebagai contoh, makan beras basmati ke, sebab tu mahal. Kau cakap lah ayam kau tu goreng bukan pakai minyak masak biasa, pakai petrol RON 97. Tak pasal-pasal kait dengan kaum Cina nak boykot bisnes orang Melayu bila orang tanya harga kau mahal kenapa? Later. Kan tengah viral tentang Darsa Fried Chicken. Tapi apa yang berlaku ni sebenarnya ada kebaikannya juga, sebab yang tak tahu jadi tahu, yang tak kenal jadi kenal. Dia macam free promosi lah kan. Pada pendapat saya, apa saja berkaitan dengan perniagaan orang Islam, kita orang Islam patut sokong lah kan. Tak kira lah siapa dia. Darsa Fried Chicken ni kan memang tujuan dia dibuat tu untuk menjana pendapatan bagi madrasah yang dibangunkan oleh Syekh Zainal Asri. Kemudian kita ni sebagai para pelanggan tak payahlah lebih-lebih nak membandingkan dengan FC. Much later. Yang terlepas bahas pasal taksi ni dari Darsa Fried Chicken, dia komen taksi sebab admin dia hilang fokus. So kat sini saya ada sebuah pepatah Melayu kuno yang saya nak hadiahkan kepada Darsa Fried Chicken ni lah. Dengar betul-betul ya. Kalau kedai Melayu itu ada Cina, maksudnya kedai itu sedap. Ni pepatah Melayu cakapnya, bukan Cina. Cina tak ada. Ciptakan satu taman Rashidah Zulama, sebuah kubur cinta. Much later. Meanwhile. You want to replace KFC? Why Malaysia data fried chicken? Really good. No. This is my receipt time. I waited for an hour. You better be good. Let's try that coleslaw first. It's like minced vegetable. Sweet. I don't enjoy this. But this looks sexy, man. Let's try. It's cold. If you keep it warm, right, this will be perfect. The taste is wonderful. This is ayam goreng berempah. Okay, benefit of waiting very long. This is freshly fried. This is good. Let's try the garlic sauce.
This is good, man. Do you want to replace KFC? No problem. I will choose DFC more than KFC anytime. This can truly represent Malaysia. KFC mashed potato is good. Theirs are better. KFC coleslaw is bad. Theirs is worse. Everything just double. The chicken is big. Add with garlic sauce. Add with garlic sauce. Ini sedap. If you want to replace KFC, make it big. So those who work in KFC can work for DFC. Garlic sauce too good. Perfecto. Bright color bone. This is fresh chicken. Everything right here. Hopefully they can keep this quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini agak lucu juga ya. Jadi nontonnya juga ada ketawa-ketawa sedikit tadi. Dan juga ini membuat ngiler kalau bahasa Pade ya. Makanan yang dimakan ini enak sekali rasanya sepertinya. Cuma karena kita bisa menikmatinya di layar kaca ya sudahlah. Jadi pembahasannya adalah mengenai kembali lagi masalah yang namanya nggak asing lagi ya, yaitu masalah katanya rasis. Nah, ini dia. Jadi mungkin teman-teman banyak yang bingung ketika menonton dari awal video ini ya, karena tidak dijelaskan dan juga Padi tidak menjelaskan atau belum menjelaskan. Padi juga awal menonton juga bingung. Karena apa? Di sini ada istilah-istilah, ada tipe C, kemudian juga ada tipe M. Apa sih maksudnya tipe C? Kemudian ada tipe M. Kemudian kok ada kabel HP ya, kabel untuk charger HP gitu. Awalnya Padi juga nggak nyambung nih, maksudnya bagaimana. Tapi setelah diperhatikan dengan lebih seksama dan dengan bijaksana, bahasa tingkat tinggi ini ya. Jadi begini, sepertinya begini, di Malaysia itu kan ada orang berjualan KFC ya. Nah, KFC ini rata-rata pemiliknya adalah orang-orang Chinese ya. Nah, kemudian muncullah yang namanya Darsa Fried Chicken. Nah, Darsa Fried Chicken ini pembuatnya atau pendirinya adalah orang-orang Melayu Muslim ya. Nah, jadi di sini sepertinya ada semacam promosi dari pihak Darsa Fried Chicken yang menyindir tentang warga tipe C. Nah, jadi sudah mulai terasa belum warga tipe C atau bangsa tipe C. Nah, tipe C itu kan sebenarnya adalah kabel charger untuk HP-HP zaman sekarang ya, yaitu modelnya tipe C. Nah, tapi ini diplesetin, tipe C di sini maksudnya adalah bangsa Chinese ya. Nah, maka muncul lagi ya istilah lagi tipe M, yaitu tipe bangsa Melayu. Nah, jadi inilah yang terjadi. Sehingga waktu di iklan tadi ataupun di video tadi, itu kok Padi bingung, itu ada orang tapi yang disorot itu dia membawa kabel charger HP yang ternyata tipenya adalah tipe C. Maksudnya adalah warga Cina yang membeli produk Darsa Fried Chicken dan juga dia membeli produk dari CFC. Nah, di sini orang-orang Cinanya atau bangsa Cinanya tersinggung karena apa? Karena kemungkinan ini ya, kalau menurut Pade ya, karena tidak begitu jelas maksud dari video tadi, kesinggungannya di mana? Apakah karena dikatakan sebagai tipe C untuk warga Cinanya sendiri, atau mungkin karena kalau orang Malaysia itu yang warga negaranya adalah keturunan Cina itu lebih senang makan ayam itu adalah di KFC atau CFC ya. Nah, sementara untuk orang Muslim sendiri
itu merasa bahagia ketika ada Darsa Fried Chicken karena ini dikelola oleh orang Melayu dan juga Muslim, otomatis adalah dianggap halal. Nah, disinilah terjadi perseteruannya karena terutama adalah masalah harga. Ternyata produk dari Darsa Fried Chicken itu lebih mahal dibandingkan dengan yang CFC punya, dan ini menimbulkan reaksi dari bangsa tipe C tadi untuk memboikot ya produk-produk dari Darsa Fried Chicken yang keluaran dari bangsa tipe M. Nah, jadi Pak Ade nih ikut-ikut nih nyebutnya ya tipe C dan tipe M. Ya apa ya jadinya ya? Ternyata yang namanya persaingan yang berdasarkan seperti rasisme ini bukan hanya dalam sisi bidang politik, kemudian juga bidang sosial, dan juga di medsos. Ternyata di dunia perdagangan pun terjadi seperti itu ya. Nah, kalau dari sisi Pade sendiri tidak ada salahnya kalau misalkan ternyata orang-orang Melayu ya itu juga bisa bersaing dengan pedagang-pedagang lain yang dari bangsa tipe C tadi. Nah, cuman di sini kenapa bisa terjadi pergolakan, inilah yang menurut Pade itu terjadi keanehan gitu. Kalau di Indonesia sendiri belum pernah sih terdengar seperti ini ya. Artinya ada masalah perniagaan, ribut-ribut perniagaan, tetapi persaingannya itu berdasarkan rasis itu tadi. Ini belum pernah dengar. Nggak tahu kalau teman-teman punya informasi seperti itu, bisa tolong nanti beritahukan ke Pade ya. Tapi di sana ternyata sudah sampai ke masalah niaga juga yang jelas-jelas sudah terlihat di sini. Walaupun mungkin masalah ini ya sudah terasa dari lama ya, tapi mencuatnya adalah ketika muncul Darsa Fried Chicken ini lebih terasa lagi karena ternyata ya warga atau bangsa tipe C ini merasa tidak senang ketika muncul Darsa Fried Chicken sehingga mereka ingin memboikotnya. Nah, Padi juga bingung ya kalau di Malaysia ini sedikit-sedikit yang tidak cocok dengan mereka itu cuman satu solusinya, yaitu diboikot. Ya, kenapa? Selalu jawabannya adalah boikot. Nah, kesannya ini adalah sesuatu hal yang kalau nggak diboikot ya nggak puas gitu ya. Apapun dalam permasalahan apapun termasuk sepak bola kemarin ya, sempat juga mereka memboikot dari pihak timnas Malaysia sendiri yang sekarang mengalami keterpurukan karena gagal dalam perebutan kejuaraan baik itu di tingkat ASEAN ataupun di Asia. Nah, ini juga terjadi di perniagaan makanan. Nah, jadi masalah yang namanya rasisme ini bukan hanya dari ribut-ribut soal politik saja rupanya, tetapi juga sudah hampir di semua aspek kehidupan ini tidak jauh-jauh dari masalah ini. Tentu hal ini kedepannya bakal tidak bagus ya. Karena apa? Karena jelas memperlihatkan di sini tidak ada persatuan di dalam unsur kenegaraan itu sendiri. Bukannya Pade mengkritik masalah bagaimana kenegaraan di satu negara, bukan. Tetapi ini adalah melihat satu video ini saja bukan berarti juga mewakili bahwa semua warga negara tipe C adalah akan memboikot produk-produk makanan dari Darsa Fried Chicken yang dimiliki dan dikelola oleh bangsa tipe M. Nah, bukan seperti itu. Tetapi dari sini sudah memperlihatkan juga bahwa dalam dunia bisnis ataupun perniagaan makanan pun ini terjadi yang namanya perebutan ataupun keributan yang bersifat lebih cenderung ke rasis tadi. Nah, bagaimana pendapat dari teman-teman mengenai hal seperti ini ya? Soalnya kalau yang seperti ini dibiarkan saja tentu bagaimana rasa kenasionalan itu akan tumbuh, sementara rasa nasional itu tumbuh ketika ada kesadaran untuk saling bekerja sama di dalam bersosial. Karena kekuatan dari nasionalisme itu adalah dari pergaulan, ya, kesetaraan pergaulan di antara bangsa-bangsa yang ada di dalam satu negara ataupun satu wilayah. Disitulah terpupuknya, tumbuhnya rasa nasionalisme itu tadi. Tetapi kalau misalkan sedikit-sedikit saja sudah tersinggung untuk masalah yang seperti ini, tentu akan sangat
merugikan ya. Dan terlebih lagi di sini ada tadi juga Padi sempat membaca komentar-komentarnya bahwa sebaiknya kalau dari Darsa Fried Chicken ini harganya jangan terlalu mahal dari yang ada sekarang. Sebaiknya harganya bersaing juga, artinya turunkanlah harganya. Karena apa? Kalau misalkan harganya terlalu mahal, walaupun orang Islam di Malaysia mendukung produk ini, tapi kalau nggak mampu beli, ya sama aja nanti produk ini ya nggak akan lama ya, hanya sebentar saja. Akhirnya apa? Yang diuntungkan tetap aja yang CFC-nya tadi, karena produknya adalah harganya merakyat. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi bahan pertimbangan. Nah, untuk masalah promonya juga, kenapa sih mesti menyinggung juga masalah dengan yang namanya rasis tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih dalam promonya itu juga memperlihatkan produk pesaingnya itu secara nyata? Ya, tentu hal ini adalah satu hal yang secara etika itu kurang pas ya, kurang baik. Bahkan sekelas Pade pernah menonton itu ya, produk persaingan antara Coca-Cola dengan Fanta kalau tidak salah, atau apa itu yang biru Pak, Pepsi ya kalau tidak salah. Itu mereka bersaing juga dalam iklan, tetapi tidak menyebutkan ataupun memperlihatkan secara langsung produk pesaingnya ya. Nah, ini yang menimbulkan juga keresahan tentunya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi contoh buat kita yang menonton video ini, baik itu di channelnya Padi ataupun di channel yang lain. Jadikan pelajaran bahwa kalau kita mempromosikan sesuatu, sebaiknya kita konsentrasi saja dengan kualitas produk kita. Jadi tidak perlu kita istilahnya menyindir dengan produk-produk di luar produk kita walaupun produknya sama ya. Nah, yang kedua adalah bahwa dalam kita juga melakukan promosi, hendaknya kita juga tidak ya memasukkan unsur-unsur yang membuat orang lain merasa kecewa, merasa terhina ya, atau merasa dilecehkan. Karena itu adalah tidak fair ya. Jadi ya realita aja lah bahwa produk kita seperti ini. Dan itu yang menilai adalah nanti masyarakat itu sendiri. Ya, bagaimana produk kita itu bisa dibeli, bisa dinikmati dengan kualitas yang sesuai dengan promonya. Ya, jadi tidak perlu saling merendahkan. Nah, bagaimana pendapat dari teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Daripada ini aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.